Bagaimana orang hina ini bisa melawanmu? Biarkan muridnya menunjukkan kungfu udang padanya. Sudah cukup. Donatur ini adalah master dari Shaolin wilayah barat. Memiliki keahlian unik Shaolin. Vajra's outer magical powers to subdue demons. Kamu bergerak di antara. Dia akan memukulmu sampai tulangmu patah. Ini bukan lelucon. Master. Tai Chi yang kau ajarkan pada anak-anakmu, aku belum pernah mencobanya. Aku tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Langka sekali donatur ini adalah master dari luar. Biarkan murid-murid mencoba mengatasi yang keras dengan yang lembut. Metode mengendalikan yang nyata. Itu hebat bukan? Karena kau sangat ingin belajar. Kungfu eksternal kelas atas. Bagus. Master. Kau sangat baik pada anak-anakmu. Anak itu hancur berkeping-keping, tidak cukup untuk membalas Master Tai, dan kebaikan besar semua paman dan paman. Meskipun kita tidak bisa mengatakan bahwa kungfu udang tak terkalahkan, tapi mereka tidak akan pernah kalah dari Shaolin Barat. Master, jangan khawatir. Set Tai Chi ini. Pemula junior. Dalam 30 gerakan, aku khawatir tidak bisa menjatuhkanmu. Itu karena aku belum menguasai keahliannya. Bukan karena teknik tinju ini tidak bagus. Kamu harus memahami ini. Kakak adik. Masih ada orang yang begitu sombong di dunia ini. Anak kecil berbulu. Kirim gerakan dengan cepat. Menjatuhkanmu. Aku ingin bertarung dengan mastermu. Jenis sihir apa yang digunakan? Anak, kemarilah. Ini Master Tai. Niat tanpa usaha. Rotasi melingkar Tai Chi tidak pernah berhenti. Raih kesempatan. Potong akarnya. Setiap langkah harus dilakukan langkah demi langkah. Seperti sungai yang terus mengalir. Belajar bela diri sebelum bertempur. Anak kecil berbulu. Sudah terlambat untukmu. Untuk menghadapimu. Cukup saja. Sang master benar-benar luar biasa. Zhang Wuji. Kembali dan makan sesuatu. Selamat jalan. Zhang Jiazu, kenapa kamu begitu tidak berguna bermain-main sebagai bocah tahu kecil? Orang ini terus memanggilku master. Tidakkah kamu malu? Ayahku yang telah meninggal Zhang Chuishan. Dia adalah murid kelima dari Grand Master. Jika aku tidak memanggilmu Grand Master, apa yang harus aku panggil? Uji.
Sang Wuji. Master Lu Jiantai. Paman ketiga. Wuji. Master. Anakku sangat merindukanmu. Master merindukanmu. Bawahan. Lihat Master. Aku senang kamu tidak mati. Hari ini selama anak-anak ada, tidak ada yang bisa mengganggu Udang. Bagus. AR. Apa yang kamu tunggu? Ayo cepat. Gagal menyeberangi sungai dan menyerang aliran tengah. Kakak keenam. Paman 6. Dia adalah penjahat yang membuatmu lumpuh. Aku membantumu melampiaskan kemarahan ini. Bagus. Nona Zhao. Kalian dua pelayan. Aku sudah menghancurkannya. Kenapa tidak cepat ambil Black Jade Ointment? Berikan mereka perawatan medis. Kamu benar-benar orang yang kasar. Aku hanya ingin obat penguat tulangku. Mereka benar-benar memiliki Black Jade Ointment. Crim Black Jade Intermittent. Asalkan kamu bersedia menyerahkan salep Black Jade, menyembuhkan luka paman ketiga dan paman keenam. Aku tidak bijaksana. Tidak ada jawaban untuk masa lalu. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Aku tidak akan merobekmu berkeping-keping. Sulit untuk melawan penjara besi di Green Willow Villa hari itu. Kejahatanmu menghina aku dengan sembrono. Hari itu situasi memaksaku. Aku sama sekali tidak bermaksud tidak menghormatimu. Krim Black Jade Intermittent, maukah kamu memberikannya padaku? Jika kamu menginginkan obatku itu tidak sulit, lakukan saja 3 hal untukku. Aku akan menyerahkannya dengan kedua tangan. Yang mana 3? Aku belum memikirkannya. Kapan kamu akan memikirkannya? Aku mengatakan satu hal dan kamu melakukan satu hal. Bagaimana mungkin? Kamu ingin aku bunuh diri? Ingin aku menjadi babi atau anjing? Haruskah aku menuruti kamu? Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu bunuh diri. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi babi atau anjing. Bahkan jika kamu bersedia melakukannya, aku takut tidak bisa melakukannya. Baiklah, maka kamu bicarakan dulu. Asalkan tidak melanggar cara kesatria. Jika aku bisa melakukannya lagi, aku berjanji padamu. Ada. Gunakan pedang surga. Lepaskan lengan orang ini. Ya. Uji. Kemarilah. Kamu sudah mempelajari Tai Chi yang aku ciptakan. Ada juga satu set pedang Tai Chi. Aku mungkin juga memberikannya padamu sekarang. Itu juga bisa digunakan untuk bertarung dengan donor ini. Baik, guru. Senior ini. Generasi muda tidak pandai dalam ilmu pedang. Aku masih membutuhkan bimbingan guru Tai. Apakah 2 jam cukup? Aku mengajar di sini. Uji belajar di sini. Belajar dan terapkan. Sangat segar. Tidak akan memakan waktu setengah jam. 1 set pedang Tai Chi bisa diajarkan. Pedang Tai Chi saya adalah kreasi baru. Saya tidak tahu apakah itu berhasil atau tidak. Gu adalah ahli pedang. Saya hanya meminta Anda untuk melihat.
Tunjukkan kekurangan dan kelemahan. Ahda ini seharusnya adalah pedang 8 lengan. Itu adalah Elder Fang dari Zhenggang. Saya tidak mengenali Anda ketika Anda berpakaian seperti ini. Apakah Anda ingat saya? Apakah luka Anda sudah sembuh? Mengapa mereka semua bergabung dengan istana sekarang? Fang Dongbai. Bukankah Anda sudah mati? Bagaimana bisa Anda hidup lagi? Orang tua itu selamat dari 100 kematian. Dia bukan lagi seorang elder dari Gonggang. Mengapa membicarakan masa lalu? Pedang 8 lengan. Pedang saya ini. Jika saya bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari pedang 8 lengan, itu benar-benar sebuah kehormatan. Bulan terang. Bawakan saya pedang kayu. Ya. Uji. Anda lihat. Bagaimana bermain dengan lembut? Tidak ada kekuatan sama sekali. Bisakah Anda mengalahkan mereka? Saya kira ini adalah Zhang Zhenren. Saya sengaja memperlambat gerakan. Biarkan kami melihat lebih jelas. Uji. Apakah Anda melihat dengan jelas? Guru. Lihat dengan jelas. Ingat, Saya sudah melupakan setengahnya. bukankah itu membuang-buang waktu? Ini sulit untuk Anda. Maka pikirkan lagi. Bagaimana sekarang? Guru. Saya sudah melupakan sebagian besar. Selesai. Sudah selesai, sudah selesai. Saya baru saja mempelajari ini dan sudah lupa sebagian besar. Ini. Zhang Aihenren. Ilmu pedangmu benar-benar misterius. Bagaimana mungkin orang biasa mengingat ini setelah melihatnya sekali? Bagaimana kalau Anda mencobanya lagi, Tuan Zhang? Tunjukkan pada kami, Tuan. Baiklah, saya akan melakukannya lagi. Apa ini? Mengapa berbeda dari sebelumnya? Uji. Bagaimana kali ini? Guru, saya masih punya 3 trik yang belum saya lupakan. Kemudian pikirkan lagi. Guru. Saya lupa semuanya sekarang. Lupa sepenuhnya. Tidak buruk, tidak buruk. Saya lupa begitu cepat. Sekarang mohon minta petunjuk dari pedang 8 lengan. Guru saya. Senior Fang, mohon.
Pemilik. Si kecil tidak mampu. Bersedia bertanggung jawab. Hari ini hanya demi pemimpin Ming Chult Zhang Wuji. Maafkan Anda Wudang. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Jika Anda tidak menyerahkan salib giok hitam hari ini, jangan berpikir untuk meninggalkan Gunung Wudang. Pemimpin Chult Wuji. Bagaimana kabarmu? Ming Jiao adalah nama besar. Apa kemampuanmu? Tapi begitu. Ayo pergi. Apa yang tidak bisa diusir dalam beberapa tahun terakhir? Racun dingin telapak misterius. Pada saat ini itu benar-benar dihilangkan. Tampaknya Wuji. Saya sudah menguasai keahlian sihir 9 yang. Saya minum teh bukan anggur. Bersulang untuk pahlawan. Ayo, ayo, ayo. Silahkan. Silakan duduk. Zhang Zhenren terlalu sopan. Urusan Tuhan adalah urusan kita. Kamu harus mencoba yang terbaik sampai mati. Selain itu, menghilangkan kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Ini adalah aspirasi dari Ming Chult kita. Zhang Zhenren terlalu serius. Pemimpin dari 6 sekte besar. Dia dan banyak muridnya telah hilang selama berhari-hari. Saya khawatir masih di tangan penyihir saat ini. Saya tidak tahu itu. Apa asalnya? Bahkan pedang 8 lengan dan 2 sesepuh Xuan Ming. Seorang master seperti itu. Saya juga akan mematuhi perintahnya. Dia juga terus meminta kita untuk tunduk pada pengadilan. Mungkinkah dia kerabat kerajaan? Goblin kecil yang menjengkelkan ini. Mungkinkah dia orang Mongol? Lihatlah tatapannya yang sombong. Saya pikir pasti ada orang besar di belakangnya. Para senior yang terhormat, silakan dengarkan apa yang junior katakan. Ada 2 hal besar yang terjadi saat ini. Hal pertama adalah merebut salib jade hitam. Menyembuhkan luka paman ketiga dan keenam. Hal kedua, hanya untuk mencari tahu keberadaan Master Bo. Kedua hal ini sebenarnya ada hubungannya dengan pria bernama Zhao itu. Saya telah cacat selama lebih dari 20 tahun. Bahkan jika ada pil ajaib, saya khawatir tidak bisa disembuhkan. Saya pikir lebih penting untuk menyelamatkan saudara saya. Dan saudara keenam. Paman ketiga, jangan khawatir. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkanmu. Saudara Wuji, salib jade hitam, bisakah benar-benar menyembuhkan Yin Liuxia dan tulang patah Yu Sanxia? Ketika saya mencari perawatan medis di lembah kupu-kupu, saya pernah membaca di buku medis Tuan Hu bahwa ada semacam kungfu eksternal di wilayah barat. Diduga merupakan cabang dari Shaolin. Metodenya sangat aneh, mematahkan tulang, tidak ada obatnya. Hanya obat rahasia sekte mereka salib jade hitam yang bisa menyembuhkan. Saya membaca di sini. Saya memikirkan luka paman ketiga saya, kecurigaan di pikiran. Saya mencatatnya dengan hati-hati. Pada saat itu di istana, Asan keluar untuk memilih sisi. Mengakui bahwa dia telah melukai pamannya yang ketiga. Saya teringat apa yang saya lihat di buku medis. Semua catatan tentang salib giok hitam. Jadi pemimpin mencoba menguji. Biarkan mereka mengkonfirmasi keberadaan salib giok hitam. Bijaksana. Tanpa basa-basi lagi, silakan tanyakan yang Zuo Shi Wei Fuang. Kakak Yao dan 2 lainnya mengikuti saya turun gunung melacak salib giok hitam. Patuhi perintah. Silakan undang kakek dan paman untuk pergi ke Jiangnan, memperbaiki pengikut Sky Eagle. Ya. Sedangkan Kapten Bendera 5 unsur dan wakil utusan mereka pergi ke Mei, Huashan, Kunlun, dan 5 kuil Shaolin Selatan di Fujian. Dapatkan beritanya. Akhirnya Biksu Peng. Silakan tanyakan Anda dan wakil utusan bendera 5 unsur. Tinggal sementara di Wudang. Patuhi perintah Tai Shifu. Dukungan pusat. Itu pemimpin. Halo semuanya. Silakan. Ayo makan. Ayo makan. Guru. Bagaimana perasaanmu? Melihatmu hidup dan sehat. Guru, lukamu sudah setengah sembuh. Dengan bantuan sihir 9 yang,
Sekarang sudah baik-baik saja. Uji. Kamu mengalahkan semua musuh hari ini. Membuat kontribusi besar untuk Wudang. Terima kasih kepada guru Tai Chi, pedang Tai Chi. Wuji hampir tidak bisa mengatasinya. Atau mungkin kamu memiliki dasar kekuatan batin yang baik? Pemahaman tinggi. Waktu yang singkat. Kamu bisa memahami esensi pedang Tai Chi. Apa yang paling menghibur Master Tai adalah, bisakah kamu mengendalikan Ming Chult? Biarkan para setan yang tidak terkendali itu. Semua bisa mematuhi perintahmu. Tapi sang master pernah memperingatkanku. Jangan pernah bergabung dengan kultus jahat yang bengkok. Sekarang aku adalah pemimpin Ming Chult. Master, apakah kamu tidak akan bahagia? Bukankah Master Tai mengatakan itu? Sulit membedakan antara baik dan jahat. Jika seorang murid yang baik memiliki niat jahat, akan menjadi sesat. Jika murid jahat sepenuhnya berdedikasi pada kebaikan, juga akan menjadi seorang pria terhormat. Jika kamu bisa memimpin Ming Chult ke arah kebaikan, memimpin mereka di jalan yang benar, memberi manfaat bagi dunia, lalu mengapa Master Tai masih begitu marah? Tapi aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Menjadi pemimpin ini sangat sulit. Master Tai optimis tentang dirimu. Kamu pasti bisa menjadi pemimpin agama yang baik. Wuji mengikuti ajaran. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapan tinggi Master Tai. Yin Laexia, tempat ini sangat indah. Lihatlah, ada ikan di sini. Dulu aku sering menemani masterku memberi makan ikan di sini. Baunya sangat harum. Yin Laexia, di kamarmu, bisakah kamu mencium aroma bunga seperti ini? Kamu tidak bilang aku belum menemukannya. Di kamarku, memang ada sedikit aroma bunga yang halus. Ternyata ada di sini. Aku akan pergi melihatnya. Yin Liuxia, kamu cium. Baunya sangat harum. Wanginya. Maka aku akan memetik beberapa dan menaruhnya di kamarmu. Yin Liuxia, meja ini rusak seperti ini. Mengapa kamu menyimpannya? Ini adalah saat aku masih muda. Pernah aku berlatih. Aku menggunakan terlalu banyak tenaga dan kehilangan arah. Itulah yang menyebabkannya. Guruku ingin aku mengingat. Jadi simpan di sini. Menarik. Minum teh. Gadis tanpa penyesalan. Terima kasih telah merawatku selama ini. Yin Liuxia, kamu tidak perlu terlalu sopan. Sekarang kita sudah kembali ke Gunung Wudang. Biarkan para Taois yang melakukan hal-hal ini. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Tidak apa-apa. Selama kamu mau, aku selalu bisa merawatmu seperti ini. Tapi aku tidak mau. Kamu sebaiknya segera turun gunung dengan ayahmu. Semua murid di Gunung Wudang adalah laki-laki. Tidak cocok untuk wanita sepertimu. Tidak.
Tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan di mana kamu? Jika dia tidak menyesal kemana dia bisa pergi? Nona yang itu, sudah bertanya di mana dapur kita. Terus bertanya padamu makanan apa yang kamu suka. Apakah dia di dapur? Kalau begitu kenapa tidak bawa aku ke sana? Ayo bawa aku ke sana. Tidak ada penyesalan. Paman ke-6, paman ke-6, paman ke-6. Tidak ada penyesalan. Paman ke-6. Kemana dia bisa pergi? Benar. Aku berjanji padanya. Aku ingin pergi ke gunung belakang untuk menemaninya melihat pemandangan. Di sini sangat indah. Aku ingin tinggal di sini selamanya. Cukup dengan menikmati angin seperti ini setiap hari. Melihat matahari terbit dan terbenam. Tapi kamu tetap harus pergi pada akhirnya. Aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal di sini dan merawatmu. Bagaimana mungkin? Aku sudah tua. Aku bisa menjadi ayahmu sekarang. Selain itu, aku sekarang orang yang tidak berguna. Bagaimana aku bisa menunda kebahagiaanmu? Menemanimu adalah kebahagiaan terbesarku. Tidak ada penyesalan. Kamu tidak perlu kasihan padaku. Atau memberikan kompensasi atas nama orang tuamu. Dan kamu telah menyakiti dirimu sendiri. Ini semua hidupku. Aku tidak mengeluh lagi. Tapi jika, karena aku merusak kebahagiaanmu seumur hidup, aku akan membenci diriku sendiri. Bagaimana kamu bisa merusak kebahagiaanku? Bersama denganmu adalah yang paling aku inginkan. Jika kamu terus terlibat seperti ini, aku akan membiarkan bocah Taoist menarikmu ke bawah gunung. Oke. Jika kamu membiarkan mereka menarikku ke bawah gunung, aku akan melompat dari sini sekarang. Kamu. Jika kamu ingin melompat, aku akan melompat. Lagi pula aku sudah seperti ini. Hidup tidak ada harapan. Paman ke-6, tenang. Jangan mengatakan kata-kata marah. Nona Yang, kamu tidak boleh bertindak impulsif. Aku baru saja sembuh dari penyakitku dan harus bekerja tanpa henti. Kamu harus belajar merawat dirimu sendiri saat di luar. Benar. Gadis itu yang bermarga Sao penuh dengan trik. Kamu harus lebih berhati-hati. Kakek jangan khawatir, aku pasti akan lebih berhati-hati. Benar. Kenapa kamu tidak melihat pamanmu? Sky Eagle Chul tiba-tiba ada urusan mendesak. Dia turun gunung tadi malam. Apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Baik. Ayo, Hati-hati kakek. kamu juga. Hati-hati. Jaga dirimu baik-baik. Tidak ada penyesalan. Senior, Anak yang baik. Kenapa kamu di sini? Aku sudah bilang jangan mengantarku. Oke, ayo kita kembali. Ada ayah seperti kamu? Putri datang untuk mengantarmu dengan niat baik. Kamu membiarkan orang pergi. Tidak menarik? Satu adalah hubungan ayah dan anak. Kakek, nenek, dan cucu. Cinta keluarga itu tak terbatas. Oke, berhenti merengek. Baiklah. Ayah mengerti. Kembali. aku di sini mencari kakak Wuji. Kakak Wuji, aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Apa cinta keluarga? Ini jelas cerita cinta antara pria dan wanita. Mereka berdua tumbuh bersama. Wajar ada bisikan-bisikan kakak Wuji. Ayo kita ke sana dan bicara. Jalan? Tuan tidak masalah, kami menunggumu di sini. Ya, kami menunggumu. Kakak Wuji, silakan duduk. Tidak menyesal adik. Reuni yang sudah lama dinanti. Aku lihat kamu selalu tidak bahagia. Apa yang terjadi? Kakak Wuji, sebenarnya aku ingin bertanya padamu. Ayahku dan ibuku, apakah kamu menyesal pada Yin Liuxia? Masa lalu sudah berlalu. Mengapa mengungkitnya lagi?
di mata orang lain. Itu sudah lama sekali. Tapi di sini aku, sepertinya baru saja terjadi. Yin Liuxia terluka parah kali ini. Ketika kamu tidak sadar, dia selalu memanggilku Xiaofu. Dia juga bilang, Xiaofu tangan dan kakiku sekarang patah. Aku sudah menjadi sampah. Jangan pernah tinggalkan aku ya. Jangan pernah tinggalkan aku. Dia selalu bilang ini padaku. Itu omong kosong paman ke-6 saat dia tidak waras. Jangan diambil hati. Tidak Kakak Wuji. Kamu tidak mengerti. Dia kemudian bangun. Dia memandangiku seperti sebelumnya. Dia tidak ingin aku pergi. Dia hanya tidak mengatakannya secara verbal. Kematian BBG memang pukulan besar baginya. Sekarang semua anggota tubuhnya patah. Itulah mengapa aku merasa sangat gelisah. Tidak ada penyesalan kakak. Tolong rawat Paman Six sedikit lebih lama. Aku akan berusaha mencari salep giok hitam. Membantu menyembuhkan lukanya. Aku bersedia merawatnya selamanya. Apa yang kamu katakan? Kakak Wuji, aku sudah berjanji pada Yin Liuxia. Tidak masalah jika tangan dan kakinya sembuh. Bahkan jika anggota tubuhku cacat. Aku bersedia bersamanya selamanya. Tidak pernah meninggalkannya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Itu dendam generasi sebelumnya. Kamu tidak perlu bertindak impulsif. Kamu tidak perlu menanggung. Ya. Ketika aku mulai merawat Yin Liuxia, aku pikir dia menyedihkan. Tapi setelah menghabiskan waktu bersama, aku pikir dia pria yang setia dan berprinsip. Kakak Wuji, ingatkah kamu? Ketika aku kecil aku ingin boneka gula. Kamu membelikanku boneka gula. Ingat. Bagaimana aku bisa tidak ingat? Kamu membelikan boneka gula. Aku enggan memakannya. Selalu di tanganku. Matahari melelehkan semuanya. Aku sangat sedih. Kamu lihat aku terus menangis. Dia menghiburku dan berkata pasti membelikanku lagi. Tapi kemudian, kamu tidak pernah menemukan boneka gula yang sama lagi. Kemudian kamu membelikanku yang lebih besar dan lebih baik. Aku juga tidak mau. Aku sangat cemas saat itu. Bagaimanapun aku membujukmu tidak berhasil. Yin Liuxia adalah boneka gula pertama yang aku suka. Aku tidak akan mengambil yang kedua. Kakak Wuji, jangan berpikir aku ini manja. Aku sudah memikirkan ini sejak lama. Sekarang bukan dia yang tidak bisa meninggalkanku, tapi aku yang tidak bisa meninggalkannya. Ketika aku bersamanya, meskipun dia terus menatapku, aku juga akan merasa bahagia. Aku kehilangan ibuku sejak kecil, meskipun lebih dekat. Tapi banyak hal yang tidak berani aku ceritakan padanya. Kamu sekarang adalah pemimpin. Tapi di hatiku, aku akan selalu menganggapmu sebagai kakakku. Jadi, aku hanya mengatakan ini padamu. Aku hanya bisa memberitahumu. Aku harap kamu bisa membuat keputusan untukku di masa depan. Tidak ada penyesalan, Kak. Aku pikir, pemimpin punya sesuatu di pikirannya. Bukan kekhawatiran, tapi tentang orang yang kamu cintai. Mungkinkah putrinya membuat pemimpin kesal? Aku pasti tidak menyesal. Aku tidak ingin berpisah dengan guru. Bersikap manja di depan pemimpin. Sulit bagi guru. Keduanya sudah bermain bersama sejak kecil. Ini tumbuh dewasa dan berpisah begitu bertemu. Bagaimana denganmu? Kamu tidak sedih? Kekasih masa kecil. Memperbarui hubungan. Aku sangat ketakutan. Kamu bilang ini. Jika mereka terus. Itu Yang Zuoshi. Dia akan menjadi ayah mertua pemimpin kapan saja. Kamu harus hati-hati lain kali. Itu ayah baptis. Kalian berdua hari ini agak cerewet. Berhenti bicara omong kosong. Ayah baptis sudah bicara. Biarkan aku menekan titik akupunkturmu.
Pemimpin. Nona Zhao ini biasanya dikelilingi orang. Sebenarnya tidak sulit untuk ditemukan. Kami berempat bisa pergi dari timur, selatan, barat, dan utara. Cari di 4 arah. Kemudian kita akan bertemu besok siang di Gucheng. Bagaimana menurutmu? Sangat bagus. Gucheng berada tepat di sebelah timur Gunung Wudang. Aku cepat. Aku akan pergi ke barat. Kemudian aku pergi ke utara. Aku akan pergi ke selatan. Maka aku tidak punya pilihan. Dua sesepuh Xuanming memiliki keterampilan bela diri yang mendalam. Jika kalian bertiga bertemu, hindari jika bisa. Jangan melakukannya sendiri. Zhou Tian, bagaimana denganmu? Apakah aku belum tahu? Jangan khawatir guru. Bagus. Hati-hati. Silakan gunakan perlahan. Silakan tanya. Apakah Anda pernah melihat tandu satin kuning lewat? Ya. Ada 3 orang yang sakit parah. Tidur di dalam kantong lembut. Itu masalah besar. Kemana mereka pergi? Menuju ke barat menuju kota Huanglong. Sudah pergi sekitar 1 jam. Terima kasih banyak. Aku hampir tertipu oleh penyihir itu. Jelaskan. Apakah ini benar-benar krim jade hitam intermiten? Jika ya, kedipkan matamu. Cepat katakan padaku. Pasti benar bahwa aku mengikisnya darimu. Apakah ini racun? Aku akan tahu ketika kembali. Tembak. Lihat guru. Kirim orang ke Gucheng dengan cepat. Beritahu yang Zuo Shi Wei Fuang dan Yao Sanren untuk kembali ke gunung. Itu pemimpin. Kedua botol salep ini terlihat persis sama. Semua memiliki bau pedas. Pasta hitam cerah dan transparan. Seharusnya ini adalah krim jade hitam intermiten asli. Seharusnya. Kakak ke-6. Ayo. Pelan-pelan. Yuk mulai. Paman ketiga. Luka lamamu sudah sembuh. Perawatan ini. Kamu perlu mematahkan kembali tulang tangan dan kakimu.
Lalu tambahkan lanjutannya. Kamu harus tahan rasa sakitnya sebentar. Saya sudah cacat selama lebih dari 20 tahun. Saya tidak peduli lagi dengan apapun. Skenario terburuknya adalah perawatannya tidak efektif. Apa arti rasa sakit sesaat ini? Uji. Kamu tidak perlu khawatir atau cemas. Lakukan saja dengan berani. Paman ketiga bisa tahan. Tidak menyesal adik. Kamu sebaiknya menghindar dulu. Uji. Tolong lembut ya, Paman 6. Kamu tidak perlu khawatir. Tulangmu yang patah sudah diperbaiki di wilayah barat. Saya hanya perlu mengoleskan krim hitam intermiten. Itu saja. Bagus, bagus, bagus. Apa yang terjadi? Laporan Breze. Dikatakan bahwa Yin Liuxia sudah pingsan 3 kali karena rasa sakit. Paman ketiga. Datang ke saya, kasih. Junior Master. Kakak Wuji. Apakah Junior Master dan Paman 6 baik-baik saja? Menantikan Paman 6. Bagus. Paman ketiga. Apakah rasa sakit di tulang yang patah parah? Rasa sakit di tulang yang patah tidak apa-apa. Saya hanya merasa gatal yang tak tertahankan di organ dalam saya. Sepertinya ada ribuan serangga kecil merayap. Sungguh. Gatal. Sangat gatal. Ungu dan biru. Awasi dia. Hijau dan kuning. Serangga kecil. Ada berbagai macam serangga terbang di sekitar. Warna-warni. Orang yang keracunan pertama-tama merasakan mati rasa dan gatal di organ dalam. Seperti 7 serangga menggigit. Kemudian pemandangan warna-warni muncul di depan mata. Aneh dan berubah-ubah. Seperti 7 bunga yang bertebaran. Itu adalah pasta 7 serangga dan 7 bunga. Aku tertipu olehmu lagi. Angin sepa-sepa, lepaskan semua perban pada tuan ketiga. Bulan terang, bawakan beberapa soju, cuci semuanya. Ya. Cepat. Ya. Anggur sudah datang. Cepat. Tidak apa-apa. Lester telah meresap ke dalam kulit. Aku tidak bisa mengelapnya meski sudah berusaha Paman keras. 6 baik-baik saja. Tahan. Berharap pada Paman 6. Aku akan datang. Anak. Aku hanya bisa memberi mereka beberapa obat pereda sakit. Tidak ada yang bisa dilakukan. Aku yang menyakiti Paman ketiga dan Paman keenam. Kakak Wuji. Apa yang sebenarnya terjadi? Salep hitam itu sama sekali bukan salep giok hitam.
Itu adalah pasta 7 serangga dan 7 bunga. Sangat beracun. Racun? Kata-kata racun. Pasti ada penawarnya. Ayo kita cari penawarnya ya. Setidaknya ada 100 cara untuk menyiapkan obat itu. Bagaimana aku tahu 7 bunga beracun mana yang digunakan? 7 serangga beracun mana? Satu-satunya cara untuk menyembuhkan racun ini adalah melawan racun dengan racun. Kalau tidak jika kamu menggunakan obat yang salah. Mereka akan kehilangan nyawa sia-sia. Apakah benar-benar tidak ada obatnya? Tidak bisakah kamu mencoba? Abang Wuji. Yin Liuxia. Tak ada penyesalan. Tak ada penyesalan, apakah itu kamu? Ataukah ini hanya hayalanku? Ini aku. Aku selalu bersamamu. Kamu benar-benar. Apakah kamu benar-benar menyukaiku? Suka. Seberapa besar kamu menyukainya? Aku menyukaimu. Lebihi semua orang manis di dunia ini. Semuanya tak ada artinya. Tapi kamu tahu seberapa besar aku menyukaimu? Kamu yang memberiku keberanian untuk hidup. Tanpamu, aku tidak bisa bertahan dengan keadaan sekarang. Aku selalu mengatakan hal buruk padamu sebelumnya. Karena aku tidak ingin menjadi beban bagimu. Sebenarnya aku sangat tidak tega berpisah denganmu. Sayangnya aku Yin Liting memiliki nasib buruk. Aku takut waktuku hampir habis. Sebelum aku mati, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Jelaskan. Aku berjanji padamu. Berjanjilah padaku. Setelah aku mati, kamu tidak boleh sedih. Kamu harus hidup dengan baik. Jangan seperti hari itu. Membicarakan hidup dan mati. Tidak, kalau tidak. Kalau tidak aku akan berakhir dengan kebencian. Kamu berjanji padaku. Baik. Aku berjanji padamu. Aku akan hidup dengan baik. Aku tidak akan melakukan hal bodoh. Oke? Aku berjanji padamu. Baik. Pemimpin, Nona Zhao, sedang menunggu di gerbang meminta untuk bertemu. Baik. Kalau begitu aku akan pergi menemuinya. Nak. Tolong kembalikan ini kepada Nona Zhao.
Gadis baik. Aku punya hubungan musuh bebuyutan dengan pria bernama Zhao ini. Dia tidak akan meninggalkan apapun di tubuhnya. Bawa penawarnya. Kamu pernah mengejar aku sekali. Apa kamu mau mengejar aku lagi kali ini? Aku datang untuk menemuimu. Kamu sangat galak. KAI adalah ahli keramahan. Aku butuh penawarnya. Kalau kamu tidak memberi, aku tidak mau hidup lagi. Kamu tidak mau hidup lagi. Apa hubungannya kematianmu denganku? Kamu mau aku mati bersamamu? Sombong. Siapa yang bercanda denganmu? Kamu tidak memberiku penawarnya. Jangan berpikir untuk pergi dari sini hari ini. Apa yang ada di tanganmu? Kembalikan padamu. Ini yang aku berikan padamu. Kenapa kamu tidak? Aku tidak mau barangmu. Kamu tidak mau barangku. Apa kamu yakin? Lalu kamu minta penawarnya begitu membuka mulut. Kau. Aku pikir kamu kena telapak tangan dua sesepuh Suan Ming. Mari kita lihat bagaimana lukamu. Tidak disangka begitu melihat orang. Itu pertarungan hidup dan mati. Telapak misterius. Tidak bisa melukaiku. Bagaimana dengan jari Fajra? Pasta 7 serangga dan 7 bunga. Kamu mengakuinya. Zhang Jiazu. Kalau kamu mau salep giok hitam, aku bisa memberikannya padamu. Kamu mau salep 7 serangga dan 7 bunga, aku bisa memberikannya padamu. Hanya 3 hal dariku. Aku akan menyerahkannya dengan kedua tangan. Kalau tidak, bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan mendapatkan penawarnya. Bagus. Mana 3 hal? Katakan cepat. Sudah kubilang. Belum kupikirkan. Tunggu kapan kamu memikirkannya. Alam akan memberitahumu. Kamu hanya perlu janji. Jangan pernah melanggar kontrak itu saja. Jangan khawatir. Aku takkan membiarkanmu menangkap bulan di langit. Aku takkan membiarkanmu melakukan perbuatan jahat yang melanggar moral kesatria. Alami. Aku takkan membiarkanmu mati. Tentu saja. Aku takkan membiarkanmu menjadi babi atau anjing. Bagus. Nona Zhao. Asal kamu memberiku obat. Menyelamatkan pamanku yang ketiga dan keenam. Asal tidak melanggar etika kesatria. Tidak peduli sebesar apa masalahnya. Aku Zhang Wuji akan melewati api dan air. Hanya atas perintahmu. Bagus. Kami tos. Barang yang kuberikan pada orang lain tak pernah kembali. Aku tak mengizinkanmu memberikannya pada pelayan cantik itu. Penawarnya akan segera dikirim. Kotak emas dengan salep lapisan untuk penyimpanan jangka panjang. Bagian dalam berlubang dari bunga mutiara mengandung resep. Anak, Tunggu sebentar. ternyata salep ini tersembunyi di kotak.
Aku bahkan tidak menyadarinya. Tapi Nona Zhao itu, apakah akan ada trik lain? Sebenarnya untuk menetralkan racun, kamu hanya perlu tahu bahwa itu adalah 7 jenis bunga beracun. Mana 7 serangga beracun. Adapun solusinya, tidak perlu bimbingan dari orang lain. Kertas ini menjelaskan secara rinci metode pemahaman. Terlihat bahwa dia tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi soal salep hitam jade ini, aku tidak tahu apakah itu asli atau tidak. Ayo bantu aku mengawasi api. Bagus. Kamu mau makan? Untuk kamu makan. Guling. Untuk kamu makan. Kamu mau makan? Aku biarkan kamu makan. Guru. Makan sampai kenyang. Guru. Makan. Kamu punya murid. Di mana orangnya? Zhiruo, kamu harus menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Guru. Bagaimana mungkin Zhiruo meninggalkanmu dan lari sendirian? Aku ingin hidup dan mati bersama kalian semua. Setelah kamu melarikan diri, aku harus mengembangkan Amei. Berhenti. Jangan sakiti guruku. Zhiruo, bodoh kenapa kamu kembali? Guru. Kasih. Kakak Wuji. Setelah Yusanxia dan Yin Liuxia minum penawarnya, ternyata lukanya jauh lebih ringan. Paman ke-6. Bagaimana menurutmu? Serangga berwarna-warni di depan sudah hilang. Sangat bagus. Paman ke-3. Bagaimana menurutmu? Merasa lebih baik. Obat ini luar biasa. Anak. Aku oleskan salep pada anak anjing yang kakinya kaca. Anak anjing itu tidak keracunan. Malahan dia penuh energi. Bagus. Hati-hati. Aku benar-benar tidak menyangka Bagaimana ini. rasanya? Jauh lebih baik. Ayo. Pelan-pelan. Yin Liuxia, lihat ke sana. Ya. Jangan punya suasana hati yang berbeda. Kali ini aku pergi ke Jiangnan. Menggabungkan Sky Eagle Cult ke dalam Ming Cult. Aku berharap bisa memperluas pengaruh Ming Jiao. Meningkatkan prestise Ming Cult kita. Tapi berbagai tempat telah bangkit melawan dinasti Yuan. Aku adalah murid dari Ming Cult dan Tianjing Cult. Banyak orang juga ikut serta. Semuanya ditangkap dan dibunuh oleh tentara Yuan. Banyak martir. Sekarang ada banyak rumor di dunia. Mereka bilang Ming Cultku membunuh 6 sekte besar. Sekarang semua orang di dunia menganggapku sebagai musuh Ming Jiao. Memikirkan ini sangat menyedihkan. Orang yang menjebak Ming Cult, kami pasti tidak akan melepaskannya. Tapi sekarang situasinya berbeda. Setiap faksi besar melawan tentara Yuan di kubu mereka sendiri. Tapi hasilnya tidak memuaskan. Yang dimaksud Yang Zuoshi adalah lepaskan dendam dan jangan formal. Bersatu dengan enam sect. Bersama melawan Yuan. Sangat lucu. Bagaimana bisa bersatu? Tidak kalau kamu dengar APA yang diketahui oleh semua faksi adalah musuh kita. Dengan siapa kamu mau bersatu? Seolah-olah kita benar-benar menghargai mereka. Lihat ini. Yang Zuoshi, kali ini idemu. Tidak ada yang setuju. Guru. Maksudmu? Aku baru saja ingin mengatakan, Ming Jiao harus membentuk aliansi dengan semua sekte. Aku takut pada Tuan You. Kupikir aku bicara omong kosong.
Sekarang tentara Yuan menyebabkan kekacauan di dunia. Baik atau jahat. Semua harus melupakan dendam masa lalu. Bersama melawan musuh adalah. Adapun perselisihan antara faksimu dan faksi lain. Semua adalah hal kecil. Satu-satunya cara adalah melawan dinasti Yuan. Apa yang dikatakan Master Tai, itu persis seperti yang kupikirkan. Rekonsiliasi dengan berbagai sekte bela diri, perlawanan bersama melawan Yuan, tepat pada waktunya. Tapi sekarang keberadaan para pemimpin dari setiap faksi tidak diketahui. Meskipun kami dari Mingjiao punya niat, tidak ada aliansi yang bisa dibentuk. Aku juga berpikir begitu. Sekte lain belum tahu. Tapi biarawati Miejue dari Mei, dan Tuan Song serta teman-temannya, masih ada jejak untuk diikuti. Yang Zuoshi, katakan saja apa yang kamu pikirkan. Tolong hentikan membuat semua orang penasaran. Yo Dian. Kamu tahu apa yang aku tahu? Zhao Min. Benar. Suruh pemimpin bertanya pada pria bernama Zhao. Mungkin aku bisa mencari tahu Miejue dan keberadaan pahlawan Song. Tapi sejak hari itu dia setelah saling memberi tos. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Dari mana harus mulai? Pemimpin juga berjanji kepada mereka 3 hal. Gadis itu pasti datang padaku dengan sukarela. Aku hanya berharap ketiga hal ini bisa diselesaikan dengan cepat. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin dan mengakhiri masalah ini. Kalau tidak, ini akan selalu mengganggu pikiranmu. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan. Tapi dia sendiri tampak agak pasif. Jadi aku ingin mempersiapkan kedua situasi. Pertama, jalur mata GF, menemukan keberadaan Guru Song dan Zhao Min. Aku juga ingin mengumpulkan semua anggota kongregasi, mengumumkan kepada dunia. Sekte Ming dan sekte besar lainnya meletakkan dendam mereka. Hidup damai dengan para seniman bela diri. Perlawanan bersama melawan Yuan. Ide bagus. Ini ide yang sangat bagus. Bagus. Karena semua orang setuju. Kalau begitu kita tetapkan pada tanggal 5 Agustus. Baik. Aku tidak tahu di mana pemimpin ingin bertemu. Lembah kupu-kupu. Di sana sangat tersembunyi. Itu kebetulan tempat aku tinggal dulu. Ini yang sudah kami putuskan. Aku akan beri tahu saudara-saudara segera. Sebarkan kabarnya. Mari kita tunggu sampai tanggal 5 Agustus. Bagus. Baiklah. Grandmaster. Apa kabar? Master. Baik. Bagus. Master. Dayan. Apa kabar? Master. Aku jauh lebih baik. Jangan khawatir. Master. Aku ingin keluar jalan-jalan. Oke. Keluar jalan-jalan. Pelan-pelan. Paman ketiga. Cedera Paman 6 masih baru, jadi dia sembuh lebih cepat. Kamu sudah lama terluka. Kalau ingin sembuh total, akan butuh waktu. Aku mengerti. Lihat. Tanganku sudah bisa bergerak pelan-pelan sekarang. Semuanya semakin membaik. Menurut kondisi pemulihan saat ini, kurang lebih setengah tahun. Kamu bisa berjalan pelan-pelan dengan tongkat bukan kaki. Ya. Meskipun masih cacat. Tapi lebih baik daripada orang tidak berguna yang tidak bisa bergerak. Sekarang jauh lebih kuat. Sangat bagus, sangat bagus. Uji. Master. Aku tidak pernah menyangka bisa mengalami hari ini. Semua ini. Terima kasih atas bantuan Uji. Uji yang membuatku bisa melihat cahaya hari lagi. Uji. Terima kasih Paman ketiga. Paman ketiga terlalu baik. Rahasia Tai Chi adalah kosong dan kekuatan rohani, di atas dada masuk punggung diregangkan. Relaksasikan pinggangmu, turunkan pinggulmu, tenggelamkan bahu, dan siku-sikumu. 16 kata ini. Niat murni adalah yang paling penting untuk dihindari.
Untuk menyatukan tubuh dan jiwa. Seperti pinus tapi bukan pinus. Untuk dipamerkan. Kekuatan patah tapi niat tidak patah. Bagus. Pedangmu telah mencapai kesempurnaan. Perkumpulan Mingjiao akan segera datang. Kamu juga harus turun gunung. Guru. Aku ingin menunggu paman ketiga dan paman keenam. Ketika kamu lebih baik, kamu bisa mulai lagi. Tidak perlu. Kamu menyembuhkan luka mereka. Pemulihan sudah terlihat. Kamu tidak perlu khawatir. Uji. Kamu sekarang memiliki tanggung jawab besar. Perjalanan panjang. Pergi lakukan apa yang harus kamu lakukan sebagai pemimpin. Lebih lambat. Bagaimana rasanya? Aku benar-benar ingin cepat sembuh. Kamu hampir terbang sekarang. Tapi jangan terburu-buru. Tidak ada penyesalan. Kembali ke rumah, ayah punya sesuatu untuk diceritakan. Lanjutkan. Anak yang baik. Ayah mencintaimu sejak kamu kecil. Memenjakamu. Aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. Benarkah? Sekarang berbeda. Karena kamu sudah dewasa. Dia sudah gadis besar sekarang. Banyak hal perlu dipertimbangkan. Ayah tahu kamu baik. Kamu pergi merawat Yin Liuxia dan membantunya menyembuhkan penyakitnya. Aku mengerti. Tapi jika di antara kalian, Pahlawan Yin ke-6 baru saja pulih dari luka serius. Aku merawatnya. Mungkin dia akan segera sembuh. ya. Tapi jika kalian berdua pergi, juga. Ayah? Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Aku hanya ingin mengatakan, jika kalian berdua terlalu dekat, aku khawatir orang lain mungkin salah paham padaku. Jika Tuhan melihat, mempengaruhi hubunganmu. Betapa buruknya. Perasaanku sudah bersama kakak Wuji. Jelaskan, dia mengerti. Apa maksudmu? Kamu dan pemimpin sudah saling berkomunikasi. Maksudku? Itu baik. Itu bagus. Kalau begitu kamu tidak perlu memberitahuku lagi. Ya seperti itu. Kakak Wuji, kamu akhirnya keluar. Tidak ada penyesalan. Kamu sudah bersama guru akhir-akhir ini, berlatih tinju dan kendo. Kamu melupakan aku sepenuhnya. Aku sangat cemas. Apa yang terjadi? Kakak Wuji, kapan kamu akan memberitahu ayahku lebih banyak ceritaku dengan Yin Liuxia? Kamu sama sekali tidak memikirkannya kan? Maafkan aku, ini semua salahku. Aku terlalu sibuk mengejar sehingga melupakan segalanya. Maaf. Kenapa kamu tidak pergi bicara padanya sekarang? Sekarang ayahku salah paham. Apa salah pahamnya? Dia mengira kita adalah pasangan. Bagaimana bisa? Aku selalu menganggapmu sebagai adikku sendiri. Tapi dia tidak tahu. Kalian semua akan turun gunung, jika kamu tidak menjelaskannya lagi. Aku hanya takut ayahku akan semakin salah paham padaku. Kakak Wuji, kenapa kamu tidak pergi bicara pada ayahku sekarang juga? Pergi sekarang-sekarang. Tolong Kakak Wuji, kamu adalah pemimpin agama, jangan menyesali adikmu. Ayahku pasti akan mendengarkan apa yang kamu katakan.
Pemimpin, Aku sedang mempersiapkan barang-barangku. besok kita akan pergi ke lembah kupu-kupu. Bersiaplah lebih awal dan siapkan tasmu. Guru, apakah Anda ingin melihat saya? Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Ini tentang tidak menyesal. Duduk. Ketika pemimpin masih muda, dia menyelamatkan nyawa Bu Hui. Dan dia memiliki jasa besar kepada Ming Jiao. Jangan bicarakan itu. Guru, ada sesuatu untuk dikatakan, katakan saja padaku. Saya akan melakukannya. Jadi kamu setuju? Tentu saja. Apakah guru sudah memilih tanggal? Biarkan saya membantu Anda memilih hari yang baik. Tunggu sampai kita kembali. Tunggu sampai paman tertua dan kedua kembali dengan selamat. Mengadakan pernikahan lagi. Baik. Ini hebat. Selain itu, Paman Yin Liu masih perlu pulih dari lukanya. Dia tidak ingin didukung oleh orang lain saat beribadah. Paman Yin. Dan dengan siapa? Ini Paman Yin. Mereka berdua saling mencintai. Saya harap Anda dapat membantu saya. Bukan kamu dan Bu Hui. Paman, yang Anda salah paham. Saya memperlakukan Bu Hui seperti saudara perempuan saya sendiri. Saya membuat kesalahan. Sepertinya saya salah paham. Pemimpin, perbedaan usia mereka sangat besar. Ini sangat tidak pantas. Paman Yang. Meskipun Paman 6 adalah paman saya, tapi sebenarnya kurang dari 40 di puncak kehidupan. Saya tidak menyesal memanggilnya paman, tidak ada hubungan darah. Hormat kepada guru. Pemimpin, saya tidak bermaksud menyinggung, tapi ini benar-benar salah. Paman Yang. Apakah Anda menyimpan dendam terhadap seseorang dari generasi sebelumnya? Tidak ada dendam. Sebenarnya, tidak ada penyesalan. Aku telah menemukan diriku. Awalnya dia simpati dengan Paman Yin Liu. Tapi kemudian dia mengerti pikirannya sendiri. Dia juga bilang, Paman Six adalah pria manis kecilnya. Pria manis. Bagian belakang Gunung Wudang sangat indah. Lihat. Sebenarnya kepribadian Bu Hui sangat mirip dengan BBG, sangat gigih. Dia bilang, Paman Yin Liu adalah pria manis pertama yang dia sukai. Tidak akan ada yang kedua. Jika mereka berdua tidak bisa bersama. Betapa sedihnya jika aku tidak menyesal. Paman Yang. Dendam generasi sebelumnya. Sudah tidak ada hubungannya dengan mereka lagi. Sebenarnya kamu juga berharap Bu Hui bahagia. Bukan? Biarkan aku lihat. Bunga ini wanginya sangat harum. Kamu cium. Berikan. Putriku Bu Hui.
Aku ingin menikahi seseorang yang tidak akan kusesali. Tapi dia bukan Xiao Fu. Aku tahu ini dengan sangat baik. Xiao Fu sudah tiada. Aku sudah benar-benar sadar sekarang. Tapi tahukah kamu siapa dia bagiku? Aku tahu aku tidak layak untuk Bu Hui. Tapi karena ini, aku akan lebih menghargainya daripada siapapun. Selama kamu tidak menyesal kamu bersedia tinggal bersamaku 1 hari lagi. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mencintainya. Untuk menghargainya. Aku sangat menyukai Bu Hui. Aku berharap kamu bisa setuju dengan kami. Putriku. Muda dan belum berpengalaman. Tindakan ditentukan oleh hati. Jika ada yang terlambat kirim kembali. Dihukum olehku. Kamu tidak berhak menghukum. Siapapun yang menyakitinya harus dihukum. Kamu harus berhati-hati di jalan ini. Jangan bertindak gegabah. Berpikir 2 kali sebelum bertindak. Itu Master Tai. Paman ketiga, kenapa kamu keluar? Datang untuk mengantarmu. Yu Sembo. Terima kasih sudah merawat kami selama ini. Juga dipanggil paman ketiga. Saatnya mengubah nada bicaramu. Sepertinya Bu Hui tidak akan bergabung dengan kita. Saya tidak menyesal ingin tinggal dan merawat paman dan bibi. Kapan kalian berdua akan menikah? Kami berencana menunggu kalian saudara-saudara. Saya akan melakukannya lagi setelah semuanya selesai. Bagus. Tunggu sampai kita memenangkan pertempuran. Datang lagi untuk minum anggur pernikahanmu. Meski belum menikah, kamu harus menyajikan teh untukku gurumu. Guru itu guru. Kenapa kamu bercanda dengan mereka? Yang Zuoshi, kenapa wajahmu selalu muram? Akhiri pernikahan ini. Ini hal yang hebat. Kedua keluarga kita sekarang menjadi satu. Kamu tidak mengerti ini kan? Saya mengerti perasaan Yang Zuoshi. Saya mengerti.